Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kepada seluruh peserta belajar ilmu shorof yang semoga senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya dari kitab Kaifa Taqra'ul Kitab lil Mu'alif Al-Ustadz Asri Ibnu Thani Jadi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait bab Ismul Fa'il, dan insya Allah pada pertemuan hari ini bab yang akan kita bahas adalah Ismul Maf'ul. Ismul Maf'ul atau isim maf'ul didefinisikan isim yang menunjukkan sasaran pekerjaan, atau isim maf'ul adalah objek penderita atau objek yang dikenai perbuatan. Sebagai contoh, kata makhlukun. Makhlukun artinya yang diciptakan. Atau misalkan kata lain yaitu maktubun. Maktubun artinya yang ditulis. Seluruh peserta yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pada isim fa'il, isim maf'ul juga dibentuk dari fi'il madhi. Dan untuk langkah membentuk isim maf'ul yang dibentuk dari fi'il madhi yang tersusun dari 3 huruf adalah sebagai berikut. Misal kita ingin membentuk isim maf'ul dari fi'il madhi atau kata kerja kholaqa. Kholaqa artinya menciptakan. Maka untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama, tambahkan atau imbuhkan huruf mim di awal kata tersebut dan diberi harokat fathah. Kedua, ubah harokat fa fi'il menjadi sukun. Berarti kalau untuk kata kerja kholaqa, untuk fa fi'ilnya adalah huruf kha, sehingga huruf kha tersebut kita ubah harokatnya menjadi sukun. Setelah itu, yang ketiga, ubah harokat ain fi'il menjadi dhammah. Ya, berarti untuk kata kholaqa tadi, untuk ain fi'ilnya adalah huruf lam. Setelah itu, yang keempat, sisipkan huruf wawu yang berharokat sukun setelah ain fi'il. Ya, kita letakkan huruf wawu setelah huruf lam pada kata kholaqa. Setelah itu, ubah harokat lam fi'il menjadi tanwin dhammah. Berarti kalau dari kata kholaqa, huruf qaf di situ adalah lam fi'ilnya. Maka kita ubah harokatnya menjadi tanwin dhammah sehingga menjadi makhlukun. Dan kata makhlukun artinya adalah yang diciptakan. Contoh lain misalkan dengan fi'il madhi atau kata kerja kataba. Langkahnya sama sebagaimana tadi. Yang pertama, tambahkan atau imbuhkan huruf mim di awal kata tersebut dan beri harokat huruf mimnya dengan harokat fathah. Kemudian ubah harokat fa fi'il menjadi sukun. Berarti untuk fa fi'ilnya dari kata kataba adalah huruf kafnya. Kemudian ubah harokat ain fi'il menjadi dhammah. Di situ untuk ain fi'ilnya adalah huruf taknya. Kemudian sisipkan huruf wawu yang berharokat sukun setelah ain fi'il. Berarti kita letakkan setelah huruf tak tadi huruf wawu yang berharokat sukun. Setelah itu ubah harokat lam fi'il menjadi tanwin dhammah. Berarti kalau dari kata kataba tadi untuk lam fi'ilnya adalah huruf ba-nya. Kita ubah harokatnya menjadi tanwin dhammah sehingga menjadi maktubun.
yang artinya yang ditulis. Baik, apakah sudah lebih dipahami apa itu ismul maf'ul dan bagaimana cara membentuknya? Jadi dari contoh yang tadi disebutkan dan bagaimana cara membuat isim maf'ul, dapat disimpulkan untuk wazan atau pola dasar dari isim maf'ul adalah maf'ulun. Perhatikan, maf'ulun, makhlukun, maf'ulun, maktubun. Dan di sini perlu diketahui juga bahwasanya isim maf'ul yang wazan atau polanya maf'ulun itu objek yang dikenai perbuatan atau sasarannya adalah satu orang atau satu kata benda yang masuk kategori laki-laki. Lalu bagaimana jika objek yang dikenai pekerjaan itu adalah dua orang atau dua benda yang masuk kategori laki-laki? Atau tiga orang laki-laki atau lebih, atau satu orang perempuan, atau satu kata benda yang masuk kategori perempuan, atau dua orang perempuan, atau dua kata benda yang masuk kategori perempuan, atau tiga orang perempuan atau lebih. Untuk menjawabnya, perhatikan, tadi sudah disampaikan bahwasanya untuk wazan atau pola dasar dari isim maf'ul adalah maf'ulun. Dan pada wazan atau pola tersebut terkandung padanya satu objek penderita atau satu objek sasaran pekerjaan. Jadi untuk membentuk isim maf'ul yang objek sasarannya dua orang atau dua benda yang masuk kategori laki-laki dari wazan maf'ulun tadi yang sudah disebutkan, cukup hanya dengan menambahkan alif dan nun di akhir wazan tersebut sehingga menjadi maf'ulani, atau ditambahkan ya dan nun pada akhir wazan tersebut menjadi maf'ulaini. Lalu untuk yang objek penderitanya atau objek sasarannya tiga orang atau lebih, maka untuk wazan atau polanya dari wazan maf'ulun itu cukup ditambahkan waw dan nun sehingga menjadi maf'uluna, atau ditambahkan ya dan nun sehingga menjadi maf'ulina. Untuk yang objek penderitanya atau sasarannya satu orang perempuan atau satu kata benda yang masuk kategori perempuan, di sini ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dari wazan maf'ulun tadi, maka kita perlu mengubah harokat dari lam fi'ilnya menjadi fathah. Kemudian kita menambahkan di akhir wazan tersebut tak taknis yang marbutoh sehingga menjadi maf'ulatun. Lalu untuk yang objek penderitanya atau sasarannya dua orang perempuan atau dua kata benda yang masuk kategori perempuan, maka untuk wazannya dari wazan maf'ulatun cukup ditambahkan alif dan nun sehingga menjadi maf'ulatani, atau ditambahkan ya dan nun maka menjadi maf'ulataini. Dan terakhir untuk yang objek penderita atau objek sasarannya tiga orang perempuan atau lebih, maka untuk wazannya dari wazan maf'ulatun cukup ditambahkan alif dan tak maftuhah sehingga menjadi maf'ulatun. Baik, untuk ringkasnya dari wazan-wazan ismul maf'ul akan saya sebutkan. Yang pertama maf'ulun, kedua maf'ulani atau maf'ulaini, ketiga maf'uluna atau maf'ulina, keempat maf'ulatun, kelima maf'ulatani atau maf'ulataini, keenam
maf'ulatun. Untuk lebih jelas dan agar lebih memahami dari pembahasan isim maf'ul, mari kita terapkan satu contoh kata yang akan kita terapkan ke wazan-wazan yang tadi kita sudah pelajari. Misal kita gunakan kata kariha. Kata kariha artinya benci. Langkah pertama kita buat dulu untuk isim maf'ul yang untuk menjadi dasarnya. Berarti dari kata kariha tadi kita tambahkan huruf mim yang kita beri harokat fathah di awal kata tersebut. Kemudian untuk fa fi'ilnya kita ubah harokatnya menjadi sukun, yaitu huruf kafnya. Kemudian kita ubah harokat ain fi'ilnya, yaitu huruf ro, menjadi dhamma. Kemudian kita tambahkan wawu setelah ain fi'il, dan wawu tersebut kita harokati dengan harokat sukun. Kemudian untuk lam fi'ilnya kita ubah harokatnya menjadi dhammah tanwin. Ya, pada kata kariha berarti huruf h-nya di situ kita ganti dengan harokat dhammah tanwin. Maka menjadi makruhun, yang dibenci. Ya, jadi pada kata makruhun di situ ada objek penderita atau objek sasarannya satu orang laki-laki atau satu benda yang masuk kategori laki-laki. Berarti jika kita ingin mengubah objek penderita atau objek sasarannya menjadi dua orang laki-laki atau dua kata benda yang masuk kategori laki-laki, maka dari kata makruhun cukup ditambahkan alif dan nun sehingga menjadi makruhani, atau ditambahkan ya dan nun sehingga menjadi makruhaini. Kemudian jika kita ingin mengubah objek penderita atau objek sasarannya menjadi tiga orang laki-laki atau lebih, maka dari kata makruhun cukup ditambahkan wawu dan nun sehingga menjadi makruhuna, atau ditambahkan ya dan nun sehingga menjadi makruhina. Kemudian kalau kita menginginkan objek penderita atau objek sasarannya adalah satu orang perempuan atau satu kata benda yang masuk kategori perempuan, maka dari isim maf'ul makruhun kita ubah harokat lam fi'ilnya menjadi fathah dan kita tambahkan akhiran pada kata tersebut yaitu tak marbutoh atau tak tanis marbutoh sehingga menjadi makruhatun. Kemudian jika kita menginginkan dari objek penderita atau objek sasarannya dua orang perempuan atau dua kata benda yang masuk kategori perempuan, maka untuk isim maf'ulnya dari kata makruhatun kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun sehingga menjadi makruhatani atau makruhataini. Kemudian jika kita menginginkan dari objek penderita atau objek sasarannya tiga orang perempuan atau lebih, maka untuk isim maf'ulnya dari kata makruhatun cukup ditambahkan alif dan tak maftuhah sehingga menjadi makruhatun. Terakhir, perhatikan kesimpulan dari isim maf'ul makruhun yang diterapkan ke wazan-wazan isim maf'ul lainnya: maf'ulun, makruhun, maf'ulani, makruhani, atau maf'ulaini, makruhaini, maf'uluna, makruhuna, atau maf'ulina, makruhina, maf'ulatun, makruhatun, maf'ulatani, makruhatani, atau maf'ulataini, makruhataini, maf'ulatun,
makruhatun. Baik, kepada segenap peserta, demikian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan ismul maf'ul atau isim maf'ul. Silakan diperhatikan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan di dalam memahaminya. Sebelum saya tutup pertemuan pada kesempatan hari ini, sedikit tambahan materi ke pembahasan al-masdar. Apa itu masdar? Di sini masdar merupakan isim yang menunjukkan kejadian pekerjaan yang tidak terikat dengan waktu. Dan untuk masdar sendiri kita perlu menghafalnya. Dan untuk letak dari urutan masdar dari fiil sulasi mujarad atau fiil yang tersusun dari 3 huruf, maka di dalam kamus itu urutannya setelah fiil mudhari. Ya, misalkan ada kata alima, mengetahui. Alima, ya'lamu, kemudian ilman. Nah, kata ilman itu terletak setelah ya'lamu. Kata ya'lamu merupakan fiil mudhari, sehingga kata ilman adalah masdarnya. Dan di sini untuk masdar dari fiil madhi yang tersusun dari 3 huruf itu bisa lebih dari 1. Sebagai contoh misalkan kata abada, menyembah. Abada ya'budu. Ya'budu adalah fiil mudhari'nya. Berarti setelahnya adalah masdarnya. Ibadatan. Setelah kata ibadatan, ubudiyatan. Perhatikan. Ibadatan dan ubudiyatan adalah masdar dari kata abada ya'budu. Dan di sini juga ada hal penting yang perlu diketahui, bahwasanya untuk masdar itu dapat diawali dengan huruf alif dan lam atau al. Ini juga tidak hanya berlaku untuk masdar. Kemarin belum saya sebutkan juga bahwasanya isim fa'il dan juga isim maf'ul tadi yang kita bahas juga bisa ditambahkan huruf alif dan lam di awal kata tersebut. Kemudian untuk harokat masdar sendiri yang asalnya tanwin fathah ini dapat diubah menjadi dhamma atau tanwin dhamma atau kasroh atau tanwin kasroh. Ini perubahan harokatnya ini tergantung kedudukannya dari kata tersebut. Ya, sebagai contoh di sini ilman, ilmun, ilmin. Perhatikan, artinya sama, hanya berbeda harokat. Kemudian kalau ditambahkan alif dan lam di awal kata tersebut menjadi al-ilma, al-ilmu, al-ilmi. Ya, di sini penting diketahui bahwasanya ketika kata yang tadinya bertanwin apabila ditambahkan alif dan lam di awal kata tersebut, maka tanwinnya hilang. Baik, mungkin demikian yang dapat Ana sampaikan pada pertemuan pada kesempatan hari ini. Ada kurangnya Ana mohon maaf. Kemudian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.